like, and subscribe. Thank you for following Alifa Jaya Production. Bab 61, Perang Skala Besar, Bagian 1. 3 minggu setelah Sumpah Arya di reruntuhan kota Benteng Biru, dunia kultivasi di benua Azure berubah menjadi medan perang yang tidak pernah tidur. Suasana ketegangan begitu terasa, dan tidak ada lagi garis depan yang jelas. Kultus Naga Hitam mengubah strategi mereka menjadi invasi menyeluruh. Serangan tidak lagi terfokus, mereka menyerang dari segala arah sekaligus. Seolah-olah banjir hitam merembes melalui setiap celah, menenggelamkan apapun yang tidak bisa melarikan diri dengan cukup cepat. Keadaan menjadi semakin kritis, dan setiap momen menjadi pertarungan untuk bertahan hidup. Di perguruan Puncak Awan, yang kini telah bertransformasi menjadi markas perang aliansi, suasana sangat tegang. Tembok-temboknya diperkuat dengan formasi spiritual, dan menara pengawas selalu dijaga ketat. Arya berdiri di hadapan peta raksasa yang menghiasi dinding ruang komando. Peta yang dulunya menunjukkan wilayah yang stabil kini dipenuhi dengan pin merah, menandakan lokasi serangan kultus. Jumlah pin merah terus bertambah setiap hari, dan kecepatan pertambahannya membuat siapapun yang melihatnya merasakan keputusasaan. Perasaan ini menyelinap perlahan, seperti kabut dingin yang menembus tulang. Desa Bunga Persik di timur hancur 3 hari lalu. Semua penduduknya dibantai atau dibawa sebagai tahanan untuk ritual gelap yang tak ingin kita bayangkan, lapor Xin Yue dengan suara datar. Kelelahan mulai terlihat jelas di wajahnya yang biasanya terkontrol, dengan kantung mata menghitam dan garis halus di dahinya. Meskipun jarang menunjukkannya, ia juga manusia yang memiliki batas stamina. Kota Batu Giok di selatan dikepung selama 5 hari, sebelum akhirnya jatuh kemarin sore. Pertahanan mereka runtuh ketika salah satu elder berkhianat dan membuka gerbang dari dalam untuk pasukan kultus, lanjutnya. Jarinya yang lentik bergerak di atas peta, menunjuk lokasi demi lokasi dengan gerakan mekanis, hasil dari rutinitas yang menyakitkan. Laporan terbaru yang masuk sejam lalu menyatakan bahwa benteng utara Pegunungan Biru sedang diserang oleh pasukan gabungan yang dipimpin oleh 2 jenderal bayangan. Komandan di sana memperkirakan mereka hanya bisa bertahan maksimal 2 hari sebelum pertahanan mereka runtuh sepenuhnya. Arya menutup matanya sejenak, mengeluarkan napas perlahan untuk tetap tenang. Namun, setiap laporan terasa seperti pisau yang menusuk dadanya berulang kali tanpa henti. Hanya 3 minggu telah berlalu sejak ia bersumpah untuk melindungi dunia ini dari kegelapan. Dalam waktu tersebut, lebih dari 20 desa dan 5 kota kecil telah jatuh, ribuan nyawa hilang. Wilayah yang dikuasai aliansi menyusut dengan cepat, sehingga strategi jangka panjang hampir tidak mungkin direncanakan. Situasi berubah terlalu cepat, membuat setiap langkah terasa semakin sulit dan berbahaya. Berapa banyak kultivator yang kita punya untuk dikirim sebagai bala bantuan ke Benteng Utara? Tanya Arya sambil membuka matanya yang ungu itu, menatap peta dengan fokus yang intens seolah dengan menatap cukup keras ia bisa menemukan solusi yang tersembunyi di antara garis-garis dan simbol-simbol di sana. 400 yang bisa bergerak dalam waktu kurang dari 1 hari, jawab Tuan Zhao, salah satu elder dari Sekte Gunung Perak yang bergabung dengan aliansi setelah sekte mereka hampir hancur dalam serangan mendadak 2 minggu lalu. Pria tua dengan jenggot putih panjang ini, yang dulunya terlihat bijaksana dan tenang, kini tampak lelah dan rapuh, seolah bisa patah kapan saja. Namun, jika kita mengirim 400 ke utara, kita harus mengosongkan pertahanan di timur dan barat. Kau tahu apa artinya itu? Kultus pasti sudah memprediksi gerakan kita dan akan menyerang titik-titik yang kita kosongkan begitu mereka melihat kesempatan. Ini telah terjadi 3 kali dalam 2 minggu terakhir, dengan keberhasilan yang sangat menyakitkan. Jika kita tidak mengirim bala bantuan yang cukup, Arya melanjutkan dengan suara pahit, Benteng Utara akan jatuh.
Itu akan membuka jalan langsung ke jantung wilayah kita. Pegunungan Biru adalah penghalang alami terakhir yang melindungi 3 provinsi di belakangnya. Jika itu jatuh, tidak ada yang bisa menghentikan kultus dari membanjiri seluruh wilayah tengah dengan pasukan mereka dan mengepung perguruan puncak awan dari semua sisi. Ia mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih, kuku-kuku menancap ke telapak tangan. Namun, ia tidak merasakan sakit fisik itu karena terlalu sibuk merasakan sakit yang jauh lebih dalam di dadanya. Kultus bermain catur dengan kita, dan setiap gerakan yang kita buat sudah mereka antisipasi 2 langkah ke depan. Raga, yang berdiri di sudut ruangan dengan kapak besarnya bersandar di dinding, menggebrak meja dengan kepalan tangannya yang besar. Kayu itu bergetar, dan beberapa pin terjatuh. Lalu kita harus berhenti bermain catur sesuai aturan mereka, katanya dengan suara keras, penuh frustrasi yang sudah ditahan terlalu lama. Mata coklatnya, yang biasanya penuh kepercayaan diri, kini menunjukkan kegelisahan yang jarang terlihat. Jika kita terus bertahan secara reaktif seperti ini, kita hanya menunda kekalahan, tidak mencegahnya. Kita butuh serangan balasan yang agresif, sesuatu yang mereka tidak perkirakan, sesuatu yang akan memaksa mereka untuk mundur dan bertahan alih-alih terus menyerang. Serangan balasan kemana? Bayu, yang duduk di kursi dengan mata tertutup sambil bermeditasi untuk memulihkan energi spiritualnya, membuka matanya dan menatap Raga dengan tatapan lelah namun tetap tajam. Kita bahkan tidak tahu di mana markas utama kultus berada. Wilayah utara yang mereka kuasai begitu luas dan dipenuhi kabut spiritual yang menghalangi observasi. Setiap pasukan pengintai yang kita kirim tidak pernah kembali, dan bahkan Xin Yue dengan semua mata-mata dan jaringan intelijen misteriusnya tidak bisa menembus pertahanan informasi mereka yang ketat. Ia menggelengkan kepala perlahan. Kita tidak bisa menyerang musuh yang tidak kita tahu lokasinya. Itu sama dengan bunuh diri. Keheningan turun di ruangan itu, berat dan mencekik seperti udara sebelum badai besar. Semua orang di sana tahu bahwa Bayu benar, serangan balasan tanpa intelijen yang akurat hanyalah pemborosan nyawa yang tidak bisa mereka tanggung dengan sumber daya yang sudah menipis. Namun, di saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa Raga juga benar, terus bertahan secara pasif hanya akan membuat mereka mati perlahan, seperti diracun dengan dosis kecil setiap hari hingga akhirnya tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Arya menatap peta dengan pikiran yang berputar dengan kecepatan luar biasa, menganalisis setiap kemungkinan strategi dan konsekuensinya dengan bantuan lapisan keempat yang meningkatkan kemampuan berpikirnya hingga ia bisa memproses informasi kompleks dengan kecepatan yang mendekati supernatural. Dan kemudian, sebuah ide muncul, ide yang gila, berbahaya, dan mungkin bodoh, tetapi juga mungkin satu-satunya cara untuk mengubah momentum perang ini sebelum terlambat. Xin Yue, panggilnya dengan suara yang tiba-tiba terdengar berbeda, lebih tenang, lebih terkontrol, suara seseorang yang telah membuat keputusan dan tidak akan goyah meskipun semua orang menentangnya. Kau bilang setiap pasukan pengintai yang kita kirim ke wilayah utara tidak pernah kembali. Tetapi apakah ada survivor sama sekali? Apakah ada yang sempat mengirim informasi sebelum mereka mati? Xin Yue menatap Arya dengan mata menyipit, berusaha memahami arah pikirannya. Ada satu, jawabnya perlahan, setiap kata dipilih dengan hati-hati. 3 minggu lalu, salah satu tim pengintai yang terdiri dari 5 kultivator tingkat langit kelima berhasil menembus cukup dalam ke wilayah kultus. Mereka menemukan sesuatu yang mereka sebut lembah 1000 kabut di koordinat yang mereka kirim melalui burung transmisi sebelum kontak dengan mereka terputus sepenuhnya, dan kami berasumsi mereka semua tewas. Ia berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan keengganan untuk melanjutkan. Dalam pesan terakhir mereka mengatakan bahwa mereka merasakan konsentrasi energi kegelapan yang sangat tinggi di lembah itu, jauh lebih tinggi dari tempat lain yang pernah mereka rasakan. Mereka juga melihat sesuatu yang tampak seperti konstruksi besar, mungkin benteng atau istana,
tersembunyi di balik kabut yang begitu tebal hingga mata biasa tidak bisa melihat apapun bahkan dari jarak 100 meter. Informasi ini menggugah perhatian semua yang hadir, menandakan adanya potensi yang bisa dimanfaatkan, meskipun risiko yang menyertainya sangat besar. Lembah seribu kabut, gumam Arya, otaknya mulai menyusun rencana dengan kecepatan tinggi. Jika konsentrasi energi kegelapan di sana begitu tinggi, ada kemungkinan besar itu adalah salah satu basis operasi utama kultus, atau setidaknya tempat yang sangat penting bagi mereka. Mungkin tempat di mana mereka melakukan ritual-ritual besar atau menyimpan sumber kekuatan mereka. Ia berbalik menatap semua orang di ruangan dengan tatapan intens. Jika kita bisa menyerang tempat itu, jika kita bisa menghancurkan apapun yang ada di sana, kita mungkin bisa memaksa kultus untuk menarik pasukan mereka kembali untuk melindungi basis mereka. Ini akan memberi kita waktu bernapas dan kesempatan untuk mengkonsolidasi pertahanan kita. Tambahnya, semangatnya mulai menyala meskipun beban yang mereka hadapi begitu berat. Semua yang hadir merasakan harapan baru, meskipun risiko tetap mengintai di balik setiap keputusan yang diambil. Itu bunuh diri, Tuan Zhao langsung berkata dengan suara yang keras. Wajah tuanya yang lelah kini dipenuhi keterkejutan dan kekhawatiran yang nyata. Menyerang jauh ke dalam wilayah musuh dengan kekuatan kita yang sudah menipis seperti sekarang? Kita akan terkepung, terisolasi dari bala bantuan, dan dibantai sebelum kita bahkan bisa mencapai target. Kecuali jika yang pergi adalah pasukan kecil yang terdiri dari kultivator-kultivator terkuat kita. Arya memotong dengan tenang, suaranya tidak meninggalkan ruang untuk perdebatan. Bukan pasukan besar yang mudah terdeteksi dan lambat bergerak, tetapi tim elit yang bisa bergerak cepat, menyusup tanpa terdeteksi, menyerang dengan cepat dan brutal, lalu mundur sebelum kultus bisa mengorganisir respons yang terkoordinasi. Matanya yang ungu bersinar dengan determinasi yang membara. Aku akan memimpin tim itu sendiri. Pernyataan itu menggugah semangat di antara para anggota, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Rencana yang berani ini bisa menjadi titik balik, tetapi risiko yang terlibat tidak bisa diabaikan. Para anggota tim lainnya saling memandang, beberapa dengan keraguan, tetapi yang lain mulai merasakan semangat yang sama. Ini adalah kesempatan untuk mengambil langkah proaktif, meskipun jalan yang diambil sangat berbahaya. Tidak, Raga dan Bayu berteriak bersamaan, suara mereka begitu keras hingga membuat beberapa pin di peta terjatuh lagi. Raga melangkah maju dengan wajah yang dipenuhi kemarahan dan kekhawatiran yang campur aduk. Arya, kau adalah Komandan Jenderal Aliansi. Jika kau pergi dan mati di sana, seluruh aliansi akan runtuh karena tidak ada lagi simbol yang bisa menyatukan semua sekte yang berbeda-beda ini. Kau tidak bisa mengambil risiko sebesar itu dengan nyawa tunggalmu yang begitu berharga bagi semua orang. Dan justru karena aku adalah Komandan Jenderal, aku tidak bisa meminta orang lain untuk melakukan misi bunuh diri sementara aku duduk aman di sini. Jawab Arya dengan suara keras tapi terkontrol. Matanya menatap langsung ke mata Raga tanpa berkedip atau menunjukkan keraguan sedikitpun. Aku sudah kehilangan Tuan Sen karena aku tidak cukup cepat sampai di sana untuk menyelamatkannya. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama dengan mengirim orang lain untuk mati sementara aku bersembunyi di balik tembok yang aman ini. Jika misi ini berbahaya, dan aku tahu itu sangat berbahaya, maka aku yang harus memimpin. Arya menegaskan posisinya, karena aku adalah yang terkuat di antara kita semua saat ini dengan lapisan keempat dan pedang naga, aku punya kesempatan bertahan hidup yang lebih tinggi daripada siapapun. Pernyataan itu menggugah rasa hormat di antara anggota tim lainnya, meskipun mereka tahu risiko yang ada. Keberaniannya menunjukkan dedikasi yang dalam terhadap misi dan keselamatan timnya. Bayu berdiri dari kursinya, melangkah mendekati Arya dengan wajah yang serius tapi tidak marah seperti Raga. Jika kau pergi, maka aku ikut, katanya dengan sederhana, tidak ada ruang untuk negosiasi dalam suaranya yang tenang itu.
Kau akan butuh seseorang yang bisa memberikan support dengan kecepatan dan observasi jarak jauh, dan kultivasi anginku adalah yang paling cocok untuk itu dalam kondisi medan yang penuh kabut seperti yang dideskripsikan. Dan aku juga ikut. Raga menambahkan meskipun wajahnya masih menunjukkan ia tidak setuju dengan rencana ini secara keseluruhan, tetapi loyalitas pada sahabatnya lebih kuat daripada keraguan strategis. Kau akan butuh seseorang yang bisa menghancurkan apapun yang perlu dihancurkan dengan kekuatan mentah, dan tidak ada yang lebih baik dariku untuk itu. Tidak ada cara di neraka ini aku akan membiarkan kalian berdua pergi ke misi gila ini tanpa aku di sana untuk menutupi punggung kalian. Arya merasakan kehangatan menyebar di dadanya meskipun situasi yang genting ini, kehangatan persahabatan yang telah terbukti kuat bahkan di tengah perang yang paling brutal sekalipun. Terima kasih, katanya dengan tulus, suaranya sedikit bergetar karena emosi yang sulit dikontrol sepenuhnya. Kalian berdua. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa kalian. Xin Yue yang selama ini diam sambil mengamati dengan mata yang tajam akhirnya berbicara. Suaranya dingin tapi mengandung sesuatu yang mungkin bisa disebut kekhawatiran meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Jika kalian bertiga pergi, maka kalian akan butuh panduan yang tahu medan dan bisa menggunakan teknik penyamaran spiritual untuk menghindari deteksi. Dan kebetulan, aku adalah orang yang paling ahli dalam hal itu di seluruh aliansi ini. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Lagi pula, seseorang harus memastikan Komandan Jenderal kita yang impulsif ini tidak mati dengan bodoh di tengah wilayah musuh karena terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Arya tidak bisa menahan senyuman kecil yang muncul meskipun situasi yang serius ini. Baiklah. Tim kita akan terdiri dari 4 orang, aku, Raga, Bayu, dan Xin Yue. Kita akan bergerak malam ini saat bulan tertutup awan sehingga kegelapan akan membantu penyamaran kita. Ia berbalik ke Tuan Zhao yang masih terlihat sangat khawatir dan ragu. Tuan Zhao, selama kami pergi, kau akan menjadi komandan sementara aliansi. Aku mempercayai kebijaksanaan dan pengalamanmu untuk membuat keputusan yang tepat jika situasi darurat muncul. Pertahankan semua posisi yang ada sekarang. Jangan mencoba serangan balasan atau gerakan agresif apapun. Fokus penuh pada pertahanan sampai kami kembali. Dan jika kalian tidak kembali, tanya Tuan Zhao dengan suara yang gemetar. Pertanyaan yang tidak ingin diajukan oleh siapapun tetapi harus diajukan demi persiapan skenario terburuk. Arya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang tenang tapi mengandung berat yang luar biasa. Jika dalam 5 hari kami tidak ada kabar sama sekali, asumsikan kami semua tewas. Pada saat itu, bubarkan aliansi dan suruh setiap sekte untuk melarikan diri sejauh mungkin. Tidak ada gunanya bertahan lebih lama jika kami gagal karena tanpa pemimpin yang bisa menyatukan, aliansi akan runtuh dengan sendirinya dalam waktu kurang dari seminggu. Ia menatap langsung ke mata elder tua itu. Tetapi jangan beritahu siapapun tentang instruksi kontingensi ini sampai benar-benar terjadi. Aku tidak ingin moral pasukan hancur karena berpikir pemimpin mereka sedang melakukan misi bunuh diri meskipun secara teknis itu memang benar. Senja jatuh dengan cepat di perguruan puncak awan, membawa bersamanya udara dingin yang menusuk tulang. Langit berubah menjadi merah darah sebelum perlahan memudar menjadi ungu gelap dan akhirnya hitam pekat saat malam sepenuhnya mengambil alih. Arya berdiri di halaman latihan yang sepi, mengenakan armor ringan berwarna hitam yang dirancang untuk gerakan cepat dan penyamaran, alih-alih jubah putih Komandan Jenderal yang mencolok. Pedang naga sudah terselip di pinggangnya, siap untuk digunakan. Liontin giok hijau pusaka ibunya berdenyut dengan kehangatan yang menenangkan di dadanya, seolah memberikan berkah hening untuk perjalanan berbahaya yang akan dimulai malam ini. Dalam keheningan malam, tekadnya semakin menguat, siap menghadapi apapun yang menanti di lembah seribu kabut. Raga muncul dari kegelapan dengan kapak besarnya yang kini dibungkus kain hitam untuk mengurangi kilatan logam yang bisa memberikan posisi mereka. Di belakangnya,
Bayu mengenakan pakaian gelap yang hampir menyatu dengan bayangan, sementara Xin Yue, seperti biasa, sudah mengenakan jubah hitam sehingga tidak perlu mengubah apapun untuk keperluan penyamaran malam ini. Ketiganya berkumpul di halaman latihan, siap untuk memulai misi berbahaya mereka ke lembah seribu kabut. Dalam keheningan malam, mereka saling bertukar pandangan, merasakan ketegangan dan determinasi yang mengikat mereka dalam satu tujuan. "Siap?" tanya Arya dengan sederhana, tidak perlu banyak kata untuk situasi seperti ini. "Siap," jawab ketiganya dengan serentak, suara mereka rendah tapi penuh dengan determinasi yang tidak goyah. Arya mengangguk, lalu tanpa kata-kata lagi, keempat dari mereka melompat ke atas atap pavilion tertinggi. Dari sana, mereka meluncur ke arah utara, menuju kegelapan yang menanti, menuju wilayah musuh yang penuh dengan bahaya mematikan di setiap sudut. Misi ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kematian mereka semua, tetapi di saat yang sama, ini juga mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengubah arah perang ini sebelum semuanya benar-benar hilang dan terlambat. Dalam perjalanan, rasa takut dan keberanian berpadu, menciptakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang diambil adalah keputusan hidup dan mati, tetapi tekad untuk melindungi apa yang mereka cintai menguatkan langkah mereka menuju kegelapan. Di belakang mereka, perguruan puncak awan perlahan menghilang di kejauhan. Cahaya-cahaya lentera di menara pengawas tampak seperti bintang-bintang kecil yang berkedip lemah sebelum akhirnya tidak terlihat sama sekali saat jarak semakin jauh dan kegelapan menelan segalanya. Perang skala besar telah berubah menjadi operasi rahasia yang berbahaya. Dan empat pendekar muda ini, dengan semua kekuatan dan kelemahan mereka, kini adalah satu-satunya harapan yang tersisa untuk mencegah kehancuran total yang menanti di ujung jalan yang semakin gelap ini. Malam panjang baru saja dimulai. Dan sebelum fajar datang lagi, banyak darah akan tertumpah, entah darah musuh atau darah mereka sendiri, atau mungkin keduanya dalam jumlah yang tidak bisa dihitung.